Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai beribadah pagi hari ini. Kita memuliakan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Haleluya. Tuhan, Kau tak pernah janji dalam hidup. Haleluya.
dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau jamah setiap kami untuk kami menerima pujian penyembahan kami kepadamu, dan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Tuhanku Maha Besar. Tuhan Raja
pujikan kembali Tuhan Tuhan yang Maha Besar. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Tetap bertiga bernyanyilah, suatu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk bumi, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bertiga bernyanyilah, suatu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk bumi, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bertiga bernyanyilah, suatu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya. Saya akan memberikan satu kesaksian di mana Tuhan memproses dalam kehidupan saya. Pada saat istri saya sakit, Tuhan istilahnya memberikan saya untuk kekuatan ya yang terbaik. Saya merasakan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup saya. Selama istri saya sakit, saya tidak ada pekerjaan. Sampai pada masa pandemi, saya pun diproses Tuhan tidak ada kerjaan. Suatu saat Tuhan membuka jalan buat hidup saya. Makanya saya katakan Tuhan itu baik. Ya, buat hidup saya segala sesuatunya Tuhan pelihara. Seperti pada masa-masa bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan segala sesuatunya Tuhan berikan terbaik. Pada masa-masa pandemi saya tidak ada penghasilan, tiba-tiba rumah saya menjadi rumah itu dimakan rayap dan sampai ambruk ya istilahnya. Saya tidak punya dana apapun untuk membangun rumah itu, tapi Tuhan bukakan jalan dalam hidup saya. Saya kalau teringat itu, sampai sekarang saya merasakan ini pemeliharaan Tuhan. Tuhan begitu baik, ya. Akhirnya saya bisa membangun lagi rumah saya dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yaitu berkatnya yang begitu luar biasa. Ini sangat saya merasakan sampai saat ini saya bisa hidup, saya bisa merasakan ada sesuatu yang terbaik. Itu yang bisa Tuhan berikan dalam hidup saya. Puji Tuhan. Dan pada waktu malam-malam saya membuka ada satu artikel, di mana artikel itu saya baca-baca dan mengatakan bahwa
Bapakku, Engkau sungguh baik, ya, bahwa saya kemudian saya pujikan lagu itu, tiba-tiba nggak tahu dari mana saya bisa membawa yang nama artikel itu menjadi satu pujian. Dan saya akan mempujikan satu pujian ini, membuat hidup saya semakin merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup saya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata.
baik buat setiap anak-anak yang percaya. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan kau berputus asa, karena mujizat masih ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan dinyatakan saat kita menyembah kepadanya. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih. Di jiwaku ketenaran batinku, ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Sungguh di kakimu rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskan cahaya bagiku. Hidupku masih dalam rencanamu Bapa, pikiranku kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan bersamamu Tuhan. Jadikanku bersamamu untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Kau kekuatan penyediaan, limpahkan di jiwaku keterangan batinku, ada dalam hadiratmu
bukan tebu bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tidak terkatakan betapa luar biasa kasih Allah. Tidak terkatakan betapa hebat dan dahsyat Tuhan, kami begitu kagum dengan Engkau. Kami begitu kagum akan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan datang kepada kami tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami, karena yang bersama-sama dengan kami adalah Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Yesus beri kehausan, kelaparan di dalam jiwa kami supaya kami benar-benar menyambut firman-Mu dengan penuh kemenangan. Kami percaya hari ini firman-Mu akan memberkati kami semuanya sehingga kami benar-benar mengerti bahwa firman-Mu itu menolong di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang ada di gereja, tapi shalom juga terutama yang ada di rumah dan yang menyaksikan program ibadah gereja H2O. Saudara sekarang ada di ibadah H2O ya. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita masuk hadirat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang unik, fenomena di dalam kekristenan yang sebenarnya itu sudah tertulis di dalam Alkitab, tetapi kita jarang memperhatikannya. Padahal fenomena itu begitu penting. Apa fenomena itu? Fenomena itu adalah sebuah keadaan di mana kekristenan itu baru berkembang, baru sungguh-sungguh, baru benar-benar begitu ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita. Kalau tidak ada masalah, everything gonna be okay gitu ya, semuanya berjalan dengan normal atau kondisi nyaman, orang cenderung tidak mencari Tuhan, tidak perlu Tuhan, ya ke gereja lah, tetapi ya begitu-begitu saja. Ini unik, ini fenomena unik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah sejarah gereja. Jadi gereja kita ini ketika pertama kali didirikan sampai sekarang ini, kita mengalami sejarah yang sama. Kekristenan itu tidak pernah berkembang dalam kondisi yang nyaman. Intinya di situ. Makanya sebenarnya kalau tadi ada kesaksian luar biasa, rumahnya ambruk kena rayap, itu sama kayak rumahnya papa saya juga ambruk kena rayap kapan hari. Jadi kita sama ya Bu ya. Jadi kondisi itu sebenarnya Tuhan pakai itu untuk semakin membuat iman kita itu semakin bertumbuh. Karena pertumbuhan iman itu tidak bisa ditumbuhkan dari kondisi yang nyaman, tidak bisa. Sejarah gereja menyatakan gereja itu justru berkembang ketika gereja itu mengalami tekanan.
Jadi berbahagialah Bapak Ibu di rumah maupun yang sedang mendengarkan program ini. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi punya masalah, apalagi kalau masalahnya berat, besar, semakin besar masalah kita, maka sebenarnya ada sebuah hal yang mau Tuhan buat di akhir nanti, atau nanti ketika kita sudah paham, oh ternyata itu, gitu. Nah, sebelum saya masuk apa itu, begitu ya, saya mesti memberitahu dulu gereja Tuhan, sejarahnya. Dulu pada saat awal-awal gereja berdiri, pertama kali gereja berdiri itu di Antioquia ya Bapak Ibu ya, bukan di Yerusalem. Orang berpikir oh Yerusalem, bukan, di Antioquia. Antioquia ini unik, tempatnya bukan di dekat Roma, di mana kekuasaan orang Romawi ada, atau di dekat Bait Allah di Yerusalem, enggak. Justru berkembang di daerah Antioquia yang disebut daerahnya itu kalau sekarang terkenal dengan nama Syria, Suriah. Udah pernah dengar ya kalau Suriah? Nah uniknya Syria ini mayoritas di situ adalah orang Arab. Nah kan aneh. Itu tertulis pada di dalam dokumennya gereja, di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama kali orang disebut Kristen itu di sebuah tempat namanya Antioquia. Dan Antioquia mayoritas orang berbangsa Arab. Catat baik-baik itu Bapak Ibu. Artinya mau dipungkiri atau tidak, gereja sejarahnya justru berkembang di daerah Arab duluan. Itulah sebabnya sebenarnya term-term atau terminologi bahasa Arab itu sudah dikenal oleh gereja-gereja kuno atau gereja mula-mula, kita sebutnya gereja mula-mula. Makanya kalau ada orang ngomong, ayo kita kembali ke gereja mula-mula, apanya yang mau kembali? Budayanya, kita mau jadi orang Arab begitu? Enggak kan? Ya. Nah gereja mula-mula, gereja kuno itu justru dimulai dari situ. Makanya ada namanya dokumen penemuan-penemuan ya, tulisan Arab yang memang miliknya gereja. Tulisannya itu jangan kaget ya, Bismillah. Ada itu tulisan gereja ya. Jadi penemuan nanti bisa tanya sama Pak Gembala lah, apa saja itu, kok ada Pak? Ada lagi tulisannya Allah Ghafran atau Tuhan yang mengampuni. Itu dokumen gereja, mau dipungkiri atau tidak itu ada. Artinya sebenarnya gereja lebih banyak berkembang di sono, di daerah Arab. Pertanyaannya kenapa kan? Loh kok bisa? Kok tidak ada di Yerusalem tempat Yesus lahir? Harusnya ketika Yesus lahir di Nazaret, Galilea atau Yerusalem, itu gereja berkembang dulu di situ. Enggak. Gereja justru berkembang lebih jauh di tempat, dengarkan baik-baik, di tempat di mana penganiayaan mulai muncul. Jadi gereja itu tersebar kemana-mana pada saat itu. Mengapa? Karena penganiayaan di Yerusalem sudah mulai ada. Kenapa mereka dianiaya? Karena mereka pengikut Kristus. Jadi dianggap pada saat Yesus disalib, Yesus itu dianggap tokoh yang gagal. Masih ingat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, kemudian dia dielu-elukan, Hosana, Hosana. Saya sudah pernah ngomong di sini ya kalau nggak salah. Tahu nggak arti kata Hosana waktu itu? Tahu nggak? Bebaskan kami Tuhan, tolong kami. Jadi bukan Hosana, ku memuji Tuhan, bukan. Salah ya. Sebenarnya bukan salah lagunya, karena kita yang nggak ngerti. Bukan memuji Tuhan Hosana itu meminta pertolongan. Tuhan tolong kami. Mengapa bangsa Israel pada saat itu minta tolong Tuhan? Karena mereka sudah nggak tahan menderita dengan penjajahannya orang Romawi. Duitnya habis diambil pajak sama orang Romawi. Bait Allah yang sebenarnya mereka harapkan menjadi solusi buat mereka, malah minta persembahan. Makanya Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada orang kaya, ya, dia memberi persembahan dalam jumlah banyak, terus kemudian ada orang miskin, ibu janda miskin memberi persembahan sedikit. Mana yang lebih yang lebih banyak mereka memberi gitu? Tuhan Yesus nanya itu karena apa? Karena pada saat itu institusi Bait Allah pada saat itu yang diharapkan menjadi jalan keluar untuk orang-orang Israel pada saat itu tidak bisa jadi jalan keluar. Mereka hanya bingung saja dengan segala sesuatu yang berbau liturgis, perpuluhan, persembahan yang dicari itu. Maka orang-orang yang ada di Israel pada saat itu merasa semakin menderita. Oleh karena itu ketika ada Yesus di sana membuat mujizat, membuat segala macam hal yang mencengangkan,
Mereka berpikir, oh nih tokoh luar biasa. Ini yang mereka sebut dengan nama Mesias. Ini yang akan menjadi pembebas kami. Ini jawaban dari selama ini doa-doa kami. Begitu. Mental mereka sudah mereka siapkan untuk hal itu. Tetapi jeketek, bahasa Surabaya ini tidak ada di bahasa yang lain. Geletek, jeketek, Tuhan Yesus ketika masuk Yerusalem yang diharapkan menjadi raja, tiwas sudah dikasih karpet dari jubah mereka. Sudah Yesus naik keledai itu kalau di perjanjian lama itu Mesias memang masuk ke kota Yerusalem naik keledai. Oh ini benar. Ini ternyata malam-malam ditangkap, kemudian dibawa ke penguasa pada saat itu, dilempar jadi dari Kayafas imam besar, kemudian ke ke Pontius Pilatus, ke Herodes, balik lagi. Dalam kondisi Tuhan Yesus pada saat itu berhasil dicabuk gitu ya, mukanya udah gak berbentuk. Dan kemudian mereka melihat ketika Yesus ditampilkan oleh Pontius Pilatus dalam kondisi hancur seperti itu, orang Israel kecewa. Lah, katanya Mesias, katanya penolong, kok kalah loh? Lah kok gitu? Makanya ketika Pontius Pilatus menawarkan, mau Barabas yang dibebaskan atau Yesus, bangsa Israel milih siapa Bapak Ibu? Barabas. Karena apa? Mereka kecewa dengan Tuhan Yesus. Itu yang katanya bisa nolong kita, ternyata ngelawan Pontius Pilatus saja gak bisa. Dicambuk aja dia gak bisa membebaskan dirinya sendiri. Penipu itu. Maka mereka berkata, salibkan dia, karena menipu menurut mereka waktu itu. Dan akhirnya Tuhan berhasil disalibkan. Dari orang yang pertama kali bilang hosana tolong dan tidak dapat pertolongan, kemudian mereka akhirnya menyangkali Tuhan. Bukan hanya menyangkali, malah meminta agar Yesus disalib, dan Yesus disalib. Tapi mereka lupa bahwa Yesus bukan menolong mereka untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka lupa yang Tuhan Yesus kerjakan adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengharapan mereka di dunia ini. Apa itu? Membebaskan mereka dari dosa, supaya nanti mereka bisa diperdamaikan oleh Tuhan dan mereka bisa hidup selamanya. Bukankah itu lebih dahsyat? Tapi mereka tidak mau. Loh, kami kan saat ini butuh dibebaskan dari orang Romawi supaya nggak bayar pajak lagi. Gitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mereka lupa. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri yang diharapkan dia bisa menjadi penyampai apa yang Tuhan sampaikan, ternyata juga gagal paham. Ketika di Kisah Para Rasul, nanti Bapak Ibu baca ya, kisah Para Rasul itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid ketemu Yesus lagi, kan tahu Yesus bangkit kan. Waktu itu begitu Yesus mau naik ke surga, ketemu lagi. Pertanyaannya lucu. Tuhan, maukah engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Itu ada di Kisah Para Rasul. Maukah engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Nah, yang diminta dipulihkan di kerajaan Israelnya. Mungkin Tuhan Yesus pada saat itu mungkin sedikit kecewa gitu ya. Kok gak ngerti-ngerti sih kamu ini. Baru setelah Roh Kudus dicurahkan, mata mereka terbuka. Murid-murid baru, jadi rupanya yang Tuhan sedang lakukan itu sampai kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun mereka, ngajari mereka. Mereka paham rupanya bukan di sini. Makanya setelah itu murid-murid bisa langsung berbalik dari orang yang pertama ketakutan karena dikejar-kejar oleh orang Romawi dan orang Yahudi pada saat itu, menjadi sangat memberani. Mengapa? Karena mereka tahu sekarang bahwa yang mau dibebaskan oleh Tuhan Yesus bukan pertolongan untuk kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan mereka selama-lamanya. Maka setelah itu mereka menyebar kemana-mana dan menyampaikan. Sekarang khotbahnya beda, khotbahnya murid-murid Tuhan Yesus. Bukan seperti ini. Ketika engkau menerima Yesus, nanti engkau akan diberkati di sini. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Enggak gitu lagi. Tapi mereka diberitahu bahwa engkau akan menerima warisan yang tidak pernah akan hilang. Penderitaanmu di sini akan menghasilkan kemuliaan nanti di dalam kerajaan Allah. Dan yang lebih
Jelas itu apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, itu persis seperti apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau orang kehilangan nyawanya bagi Kristus, mereka akan menemukannya. Persis sejajar semuanya. Maka mereka mantuk-mantuk. Oh, iya, paham. Jadi setelah itu Bapak Ibu, tercatat setiap hari Alkitab yang mencatat jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira. Alkitab nulisnya kira-kira. Artinya more or less, kurang lebih, bisa kurang karena bervariasi. Jumlah orang percaya setiap hari ditambahkan 3.000 jiwa. Dan ketika mereka menyebar tahun sekitar 60, mereka difitnah tahun 60 ya. Itu tadi ketika peristiwa gereja di Antioquia, mereka disebut Kristen itu tahun 37. Sekarang sekitar 25-27 tahun setelah itu, orang Kristen mengalami masa penganiayaan yang paling top ketika pada saat itu Jenderal Titus diperintahkan oleh Kaisar Romawi untuk mulai mencari orang-orang Kristen dan ditangkap. Mengapa? Karena mereka dituduh membakar kota Roma. Tambah gak enak lagi. Padahal yang bakar itu ya kaisarnya sendiri, supaya bisa membunuh orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen dibunuh? Karena mereka tidak mau nyembah kaisar. Mereka tidak mau mengabdi kepada kaisar. Mereka cuma punya satu majikan, satu tuan. Yang kalau Alkitab kita istilahnya itu ditulis dengan kata Tuhan. Bahasa aslinya itu kurios, artinya adalah majikan. Mereka cuma punya satu majikan. Siapa? Yesus Kristus. Mereka tidak mau disuruh tunduk kepada kaisar. Mereka hanya mau tunduk kepada Yesus Kristus yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya mereka disebut Kristen. Artinya mereka ini mirip sama Tuhan Yesus gaya hidupnya. Disebut Kristen karena mirip, mengikuti Kristus, begitu. Tetapi yang unik, walaupun mereka dianiaya, dan puncaknya adalah ketika tahun 70, Bait Allah itu benar-benar dibakar oleh orang Romawi. Dibakar sampai sekarang nggak bisa berdiri lagi. Ya masih jadi obsesinya, cita-citanya orang Israel mau mendirikan Bait Allah yang ketiga, tapi belum bisa Bapak Ibu. Karena bagi orang-orang Kristen seperti kita sudah nggak perlu Bait Allah. Karena Bait Allah sekarang ada di mana? Ada di hati Bapak Ibu semuanya. Masyad ya, Yesus itu ya. Bait Allah sekarang tinggal di dalam diri kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bukankah tubuh kita ini bait Allah? Bait Allah sudah di sini. Jadi walaupun bait Allah di Israel sono diruntuhkan, nggak ada masalah sama orang Kristen. Tapi kalau orang Israel masalah, karena mereka kalau tidak ada bait Allah, tidak bisa mempersembahkan korban persembahan domba. Sampai sekarang mereka tidak bisa melakukan persembahan, karena persembahan itu tidak boleh dilakukan di luar bait Allah. Kalau persembahan itu dilakukan di luar bait Allah, itu adalah perlakuan persembahan kepada dewa. Itu di luar bait Allah. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita itu nyembelih dan di sini ada, di sini ada, di sini, menurut kaidahnya orang Israel itu menyembah kepada dewa, memberikan korban untuk dewa. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Setelah bait Allah runtuh, sekarang ini orang Kristen yang kebanyakan adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu awal-awal, dan kemudian mulai menyebar kepada orang Roma, orang Arab, orang Kreta, itu orang Babilonia, mereka Mesopotamia sudah mulai mendengar tentang Yesus. Nah, mereka ini sekarang mulai dianiaya. Mengapa? Karena daerah-daerah yang saya sebutkan tadi semuanya berada di dalam jajahannya Roma. Roma pada saat itu menjadi imperium atau kerajaan yang sangat besar. Jadi orang Kristen tidak enak hidupnya. Tapi Alkitab mencatat jumlah mereka terus bertambah. Paulus itu bahkan dihukum sampai dihukum mati. Jumlah orang Kristen terus bertambah. Itu terjadi sampai dengan tahun 350. Ketika tiba-tiba Kaisar Konstantin, pemimpinnya Romawi, ketika dia mau berperang tiba-tiba diberikan penampakan salib. Dibingung kan? Dia bukan orang Kristen tuh. Ada apa ini? Kok pakai nampak salib? Dia tanya kepada dia, manggil seorang uskup, seorang pendeta itu, Romo itu dipanggil. Ini maksudnya apa? Nah, karena Romo ini orang Kristen, maka dia bilang, berperanglah dengan menggunakan tanda itu, kau akan menang. Beneran?
Tanda itu dia pakai di semua seragamnya tentara-tentaranya, dan mereka maju berperang dan menang Kaisar Konstantin. Sejak saat itu Kaisar Konstantin jadi Kristen. Wah, jadi Kristen dia. Keturunannya terus ya, gereja sudah mulai tidak dianiaya lagi. Sampai kemudian keturunan kesekian Kaisar Romawi yang disebut Kaisar Theodosius membuat peraturan yang luar biasa. Peraturannya gini bunyinya, semua jajahan Romawi harus Kristen. Kalau tidak Kristen, potong kepalanya. Wow, kita lihat ini, menang dong? Enggak. Justru sejarah mencatat gereja sampai pada titik yang paling rendah ketika zaman Kaisar Theodosius dan seterusnya. Katolik dengan Ortodok pecah gereja. Nanti Katolik lagi pecah lagi dengan kelompok Kristen Timur, dengan kelompok Koptik, pecah. Akhirnya yang diributi itu apa? Liturgi. Hanya karena nggak cocok dengan pencantuman 8 huruf, gereja pecah. Dan itu terjadi terus sampai tahun 1500. Sekitar 1000 tahun lebih perpecahan itu terakhir terjadi ketika gereja Kristen dan gereja Katolik pecah. Martin Luther. Itu kondisi gereja sudah kondisi enak loh, nyaman. Maksud saya cerita sejarah ini saya mau beritahu bahwa sejarah gereja mencatat bahwa kekristenan itu semakin dia ditekan, semakin bertumbuh, tapi semakin dia dibiarkan, pecah. Gus Dur pernah ngomong kayak gini, pernah dulu, almarhum Gus Dur, gereja itu jangan dihambat. Semakin gereja dihambat, itu mereka semakin luar biasa. Itu jarno ya urip. Nanti lagi kira diri, dan benar memang. Benar. Sekarang ini orang jadi lebih suka ngurusi debat sana, debat sini. Kalau di internet itu orang suka debat-debatan. Saya bukannya nggak suka debat, Bapak Ibu. Saya dulu orang sukanya debat-debat. Bisa tanya sama Pak Gembala, ngotot. Bisa tanya sama Bu Gembala itu di sana, itu senengannya ngototan nanti. Nggak bisa dikalahkan kalau debat. Benar. Nah, tapi sekarang saya sudah tahu kayak gitu sudah tidak terlalu penting. Yang penting adalah sekarang adalah bagaimana saya menemukan Yesus Kristus di dalam diri saya dan orang-orang yang saya beritahu tentang kasih Tuhan. Nah, itu tadi awalnya ya. Nanti kita khotbah selesai kira-kira jam 3. Amin. Enggak, bercanda. Oke, kita buka ayat yang akan kita pakai hari ini. Itu tadi dasarnya supaya Bapak Ibu memiliki konsep yang benar tentang perkembangan kekristenan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari sabda bahagia atau khotbah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pertama kali dia tampil dan memberi khotbah kepada banyak orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang yang mendengarkan dia, bukan hanya orang Yahudi. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar Nazaret, sekitarnya dia di Galilea pada saat itu ya. Dia khotbah ini. Khotbah di bukit. Nah, ada yang unik dari khotbah ini. Kalau Bapak Ibu membaca semua khotbah bahagia, nanti saya nggak sempat satu-satu ya. Saya ambil satu aja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di rumah. Kalau Bapak Ibu baca semua susunan khotbah-khotbah berbahagia di sana, maka susunannya itu khotbah-khotbahnya tentang bahagia itu tidak seperti bahagia yang kita harapkan. Coba mari kita lihat ini saja, satu aja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana mungkin orang yang lapar itu disebut berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang haus itu bisa disebut berbahagia? Kalau ini jawabannya jelas. Karena di sini dikatakan haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini sangat tidak diperhatikan oleh orang-orang Kristen dengan baik. Mengapa Bapak Ibu? Karena buktinya sekarang ini kondisi haus dan lapar seperti ini jarang dimiliki oleh orang percaya.
Jarang. Bapak Ibu bisa lihat, apalagi kalau ibadah online sekarang ini ya, berapa persen sih yang mendengarkan ibadah online di rumah? Kalaupun itu mereka mendengarkan, berapa yang serius benar-benar mendengarkan? Ya paling cuma tinggal makan, sarapan, ya sambil dengerin, ya pokoknya sudah lihat lah, gitu. Apalagi kalau ada gereja yang mewajibkan, harus lihat ya. Kalau enggak nanti pertemuan sel kan ada pertemuan sel tuh, nanti ditanyain loh, akhirnya mereka nonton ngomong apa gitu ya. Nah sekarang ini jarang orang memiliki kehausan dan kelaparan, padahal oleh Tuhan ini disebut berbahagia. Kata berbahagia ini luar biasa Bapak. Kata yang dipakai itu adalah makarios ya. Makarios itu artinya sebuah kebahagiaan yang sangat melimpah-limpah. Nah, artinya Tuhan sedang mengukur kebahagiaan ini bukan dari sisi kebahagiaan di dunia ini. Ukurannya adalah ukuran Tuhan Yesus Kristus. Itu disebut berbahagia. Jadi yang mau saya bilang Bapak Ibu, ukuran kebahagiaan di dunia ini berbeda jauh dengan ukuran kebahagiaan Tuhan. Coba baca, berbahagia orang yang miskin. Gitu. Kan ada tuh di situ, berbahagia orang yang miskin. Itu. Ada yang kayak gitu. Nah, ini berbahagia ini bukan berbahagia gaya dunia, tetapi berbahagianya gaya Tuhan. Orang disebut berbahagia menurut Tuhan kalau syarat-syaratnya seperti ini. Nah, saya mau secara khusus membedah ayat ini. Ada yang aneh dengan ini ketika orang lapar dan haus disebut berbahagia. Mengapa? Nah, saya mesti kasih tahu Bapak Ibu dulu ya. Kan sekarang ini banyak orang sakit. Bapak Ibu ada yang pernah sakit kena COVID? Ya, kalau ada, puji Tuhan. Berarti saudara pernah ngalami nggak enaknya disuruh mangan, padahal nggak mau makan. Atau yang pernah di rumah sakit, yang pernah di ICU atau dirawat di rumah sakit, makanan rumah sakit itu enak apa enggak? Gak enak, sepo, rasanya gak ono gitu. Saya pernah ngerawat bapak saya yang sakit. Begitu dapat makanan dari rumah sakit, yang dimakan ikannya tok aja Pak. Ya makan ikannya, gak enak, habisin. Saya suruh ngabisin, ya jelas saja saya nggak mau. Oh itu kan orang sakit, punyanya orang sakit. Kemudian saya tanya sama bapak saya, mau apa sih Pak? Mau makanan apa? Kan anaknya pengen bapaknya makan dong, supaya cepat sembuh gitu. Pengen makan apa? Dia sebutkan, aku pengen bebek gitu. Bapak saya kena stroke, maunya makan bebek. Dia kan nggak boleh. Tapi dia bilang, aku kok nopo, aku pengen bebek tubuh pahlawan gitu. Itu sukaannya ayah saya. Ya sudah, saya sembunyi-sembunyi, saya belikan. Ya, tapi saya bilang pesen, jangan banyak-banyak loh makannya. Enggak, aku pengen makan dikit aja kok. Benar Bapak Ibu, ketika saya belikan malamnya gitu ya, diem-dieman nggak ada perawat itu saya kasih. Ayah saya nyoba dikit. Ini tubuh pahlawan ini. Ini tempat yang lain. Oh, enggak Pak, ini tubuh pahlawan. Saya sendiri yang beli. Bukan. Dia bilang, enggak gitu. Nah, terus apa terusan? Terus saya ngomong ini, sinjai. Bayangin, besoknya saya beliin sinjai Bapak Ibu. Ya habis lah. Saya bela-belain. Sinjai yang asli loh ya. Iya, saya berangkat ke Bangkalan. Saya bawain sorenya. Dimakan, dia tetap juga nggak percaya kalau itu bebek sinjai. Nah, enak. Sebenarnya saya baru tahu, oh yang nggak enak atau yang dianggap beda itu kan bukan bebeknya. Bebeknya tetap uangnya beli saya. Yang membuat dia nggak enak itu perutnya. Gak doyan mangan, wong loro itu gak doyan mangan. Makanya kalau ada himbauan, kalau sakit COVID itu mangan sing akeh. Lu pengennya juga seperti itu, mangan sing akeh, tapi masalahnya gak doyan makan. Mosok dipaksa. Itu gak doyan makan. Artinya Bapak Ibu, ya, orang yang haus, orang yang lapar itu baru terjadi kalau badannya sehat. Nek badannya sakit sampai loro, masih dikei babi kecap, si oke pasar atom, paling ngincipi dikit. Terus mari ngono yo gak enak, karena kita tidak sehat. Nah firman Tuhan ini sebenarnya analoginya hampir sama.
Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang sehat rohani. Kalau orang rohaninya tidak sehat, dia justru tidak lapar dan tidak haus. Nah, mari saya ajak kita memperhatikan diri kita sekarang. Kapan terakhir kita memiliki kehausan? Kapan kita memiliki kelaparan akan firman Tuhan? Orang yang haus dan lapar itu dia sangat suka membaca firman Tuhan. Kapan itu? Ingat gak Bapak Ibu? Satu ya, kalau saya ingatkan kembali ya, ketika punya masalah, ketika mendapatkan tekanan, ketika dia perlu Tuhan. Doa semalam doa jam 12 juga dilakoni. Doa malam mau tempatnya, rumahnya dia di Sidoarjo, tempat doanya di Perak, dia juga jalan juga, nggak apa-apa. Saya dulu pernah punya masalah Bapak Ibu. Punya utang, gak bisa bayar. Terus ditagih, besoknya orang ngomong, aku besok nang omahmu, awas gak bisa bayar. Itu ya. Hari Senin dia mau datang ke rumah, hari Minggu itu saya udah limbung. Saya ke gereja, duduk di kursi itu, harapan saya cuma satu, Tuhan kapan kau ambil nyawaku? Begitu lagu dinyanyikan, deng gitu ya. Ku perlu Yesus di hidupku, itu lagu itu kayak volumenya itu besar sekali di telinga saya. Itu tangan saya tanpa sadar terangkat, nangis Bapak Ibu. Kapan terakhir Bapak Ibu nangis ketika nyanyikan lagu buat Tuhan? Kan pada saat punya masalah kan? Artinya ketika orang punya masalah, punya persoalan itu, justru rohaninya lagi normal, lagi sehat, lagi genah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada persoalan, justru kita sedang sakit. Makanya sekarang mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Kita masih punya kehausan? Enggak. Kita punya kelaparan enggak sama firman Tuhan? Atau kita halais, yes ngono-ngono iku paling. Nah, itu berarti jiwa kita pas lagi sakit. Roh kita pas lagi sakit. Tapi ketika kita sekarang ini memiliki keinginan untuk diisi dengan firman Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran, itu kondisinya sehat. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika Bapak Ibu dulu waktu pernah kena masalah, sakit atau apa yang butuh pertolongan Tuhan, itu kita doa cuma sama suami atau istri kita saja atau sama anak-anak, itu kita bisa nangis berlama-lama, berteriak Tuhan tolong. Nah wis berteriak itu biasanya masalahnya 1 bulan selesai, masih bisa ngomong Tuhan tolong. Nah wis kabeh nangis nggak bisa ngomong itu 3 bulan kakek mari biasanya. Tapi nek begitu gandengan tangan berdoa dikatakan sama Bu Gembala, ayo berdoa wis. Nah itu setahun Bapak suwi. Iya, lah kan itu kondisi haus benar Bapak Ibu. Apapun yang kita katakan, apapun yang dikatakan oleh orang lain seperti tadi kesaksian itu, tulisan itu tiba-tiba ada artikel itu yang begitu memberkati kita sampai jadi lagu. Itu hebat. Cowok itu gitu. Kalau lagi patah hati, apapun nasihatnya pasti jadi lagu. Cowok itu kalau patah hati, kalau enggak dia jadi penyair, dia jadi pengubah lagu, biasanya gitu. Nah, kan bisa seperti itu. Itu adalah kondisi kehausan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan biarkan kita berada pada kondisi yang tidak ada masalah apa-apa. Nah sekarang saya mau kasih tahu nih masalah serius di dalam kekristenan, supaya Bapak Ibu aware. Karena kebanyakan orang ini tidak aware, baik yang di rumah itu ya, supaya sadar bahwa kita ini sebenarnya sedang mengalami masa krisis. Krisis kita itu, krisisnya itu apa? Bahwa kita di bumi ini sementara, Pak Bu. Oh ya tahu Pak. Loh, iya ngerti, tapi siapa? Berapa banyak orang yang bisa memaknai kesementaraan di dunia ini sehingga dia benar-benar mempersiapkan dirinya, benar-benar waspada. Sewaktu-waktu nanti Tuhan Yesus datang, suwi Pak. Ya terserah kalau memang Tuhan Yesus dianggap masih lama. Tetapi walaupun Tuhan Yesus nanti datang itu suwi, dianggap suwi, tapi kita sendiri yang bisa datang ke Tuhan itu lebih cepat Bapak Ibu. Apalagi kondisi sekarang ini.
Kondisi pandemi, kalau kita nggak mati karena pandemi, mati karena kelaparan sekarang ini, wes pilihannya cuma itu kan. Jadi kita sekarang ini susah semuanya. Artinya sekarang ini kondisi yang susah, yang orang anggap susah, yang berat seperti ini, justru sebenarnya Tuhan pakai untuk membuat Bapak Ibu itu bertumbuh. Jangan malah ngersulo, bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang ketika keluar dari tanah Mesir ketemu padang gurun. Lah ya enak ngene Mesir lah. Ono rawon, ono soto, ono babi kecap. Paling enggak minimal aku ono mie kelontong ono. Nah ini padang gurun, makanya mana terus, mana? Bosan Pak, gitu. Bosan Pak Musa, gitu. Mereka bersungut-sungut. Sehingga kita tidak seperti itu. Jadi ketika sekarang ini Tuhan izinkan Bapak Ibu untuk masih hidup di dunia ini, sense of crisis kita itu harus tetap ada. Sense of crisis apa? Bahwa kita sewaktu-waktu bisa pulang ke rumah Bapak. Pada saat pemakaman ayah saya sekitar 3 minggu yang lalu karena kena COVID, Bapak Ibu, dimakamkan di Sidoarjo. Kalau yang rumahnya Sidoarjo mesti tahu namanya Praloyo ya. Itu tempat untuk pasien untuk jenazah-jenazah COVID. Ketika papa mertua saya ditaruh di situ, saya lihat usia papa mertua saya paling tua. Papa mertua saya itu kelahiran tahun 44. Yang lain ada yang 64, 69 gitu ya. Nah, seminggu setelah itu saya kan ke situ lagi nyekar, istilahnya orang Jawa itu nyekar. Ya, saya cuma nganterin mama mertua saya gitu. Saya lihat di situ, ternyata itu udah penuh. Nah, yang bikin saya kaget, di depannya papa saya itu pemakaman, itu tertulis kelahirannya 2008. Artinya usianya masih 20 tahun. Masih muda. Saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang itu, kita itu di dunia ini mau berangkat pulang ke rumah Bapak itu tidak nunggu umur sampai 70 dulu. Setiap kita bisa sewaktu-waktu mulai loh. Masalahnya itu kurang krisis apa? Kurang krisis apa sekarang ini Bapak Ibu? Orang itu jantungnya sewaktu-waktu bisa berhenti sekarang ini. Dan yang lain-lain. Artinya setiap hari ini kita mesti harus berhitung dengan waktu-waktu kita. Ajar kami Bapak menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita menghitung ketika kita sama Tuhan diberi kesempatan untuk nyebrang hari, maka buatlah kita itu memiliki kehausan, kelaparan terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan sebenarnya, bukan hanya firman Tuhan. Kata kebenaran di sini ya, haus dan lapar akan kebenaran. Kata kebenaran ini menggunakan bahasa asli dikaiosune. Dikaiosune itu artinya adalah kebenaran dalam hal perilaku, dalam hal sikap. Nah, perilaku atau sikap itu bukan berarti kita mesti jadi orang yang baik seperti orang dunia. No, ukuran kita bukan orang dunia. Karena kebaikan dunia itu pasti ada agenda pribadinya. Ya kan? Kalau ada orang baik, nggak ada sekarang ini makan siang gratis. Pasti dia ada motivasinya, orang yang nolong kita. Minimal orang yang nolong kita ya, nanti kalau aku butuh pertolongan ya kamu tolong lah gitu. Tapi yang dimaksud dengan dikaiosune atau kebenaran di sini adalah kebenaran seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi kebenarannya itu adalah kebenaran perilakunya Yesus sendiri, atau dengan bahasa yang sering kita dengar dari Pak Gembala adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Kalau saya pertajam lagi supaya gampang dimengerti, supaya kita mengenakan Kristus, pribadi Kristus dalam hidup kita. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, jangan buru-buru balas dulu. Coba dipikirkan, kira-kira kalau Tuhan Yesus Kristus mengalami seperti ini, apa yang dilakukan? Nah, kita berjalan seperti itu. Kita bisa sih balas orang yang jahati kita, itu bisa, sangat bisa sekali. Apalagi orang yang merasa benar zaman sekarang ini, merasa benar, kemudian dia diperlakukan tidak adil. Mulai dari Facebooknya, IG-nya dikasih quote, intinya nyindir gitu loh. Statusnya di WA nyindir kabeh. Bahkan kalau perlu diparani. Kayak beberapa saat yang lalu ada artis yang merasa disinggung anaknya sampai ditekani di kota Bojonegoro.
ngamuk sampai moro ngene kono. Tapi kita orang percaya, kita kenakan kehidupan Yesus. Loh Pak, lah kalah Pak. Nah kita jadi kalah-kalah ini apa-apa. Memang kenapa? Kita kalah menurut dunia, tapi kita menang menurut Tuhan. Saudara mau pilih mana? Saudara bisa menang sih. Bisa, tapi bukan berarti kita ngalah terus ya. Ada saatnya itu nanti Tuhan akan beritahu kepada Bapak Ibu secara pribadi untuk menegakkan keadilan perlu. Tapi ya lihat-lihat, itu tidak semuanya. Makanya penting sekali Bapak Ibu itu menemukan firman Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu secara pribadi sendiri-sendiri. Karena apa yang dialami oleh Ibu Gembala itu beda yang dialami oleh istri saya. Walaupun sama-sama perempuannya, sama-sama Tuhan mendidik supaya rendah hati kepada Ibu Gembala dan kepada istri saya beda, juga kepada ibu-ibu di sini beda. Artinya kita masing-masing harus menemukan apa yang ingin agar Tuhan lakukan dalam hidup kita secara pribadi, supaya kebenaran ini tinggal di dalam hidup kita. Gak lama kok Bapak Ibu, sebentar kok. Haus dan lapar akan kebenaran ini sebentar. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata nanti selesai. Itu yang disebut aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Itu di situ. Bukan maksudnya menyelesaikan pertandingan iman sing penting Kristen, sing tetap Kristen sampai terakhir, sing tetap Kristen. Oh menang. Oh bukan. Karena kemenangan yang dimaksud oleh firman Tuhan itu adalah kemenangan karena kita berjuang. Bukan gak lapo-lapo moro-moro menang. Seperti yang pernah saya beritahu di sini dan tidak bosan-bosan saya kasih tahu. Kalau sampean punya anak, Tenten umpama itu murid saya itu ya, nonton ngene lemari ini sekolah ono piala nganggur. Kemudian dia ambil, dia datang sama papa mamanya. Nih, aku dapat piala lomba basket, tulisan pemenang lomba basket. Wow, maminya kan masih tanya, Tenten ini gak doyan basket tapi kok moro-moro oleh ini apa piala basket le. Loh kamu bertanding di mana? Nggak usah bertanding nih. Yang bertanding teman-teman gue. Itu pialanya sopo, ngambil dari lemarinya sekolah. Kira-kira ya apa? Ini Pak Gembala sama Bu Gembala. Enak, diseneni areke. Nah orang Kristen banyak yang kayak gitu, nggak berperang, nggak lapo-lapo tapi merasa menang. Perang aja enggak gitu loh. Begitu ada masalah, ya dia banyak kalahnya daripada ini. Dia masalah itu dia responi dengan cara dunia. Gitu. Padahal yang dimaksud kemenangan itu adalah perjuangan kita supaya kita mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, di mana orang itu ketika melihat hidup kita, mereka melihat Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kan kalau kita lihat ada orang jahat itu, kita dengan mudah ngomongkan setan gitu, gitu kan? Apakah itu setan? Bukan, tetapi perilaku setan yang dia miliki. Nah sekarang kebalikannya ke Bapak Ibu. Ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, biarlah mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Sampai orang ngomong gini loh, nek wong apike koyo ngene iki, gak mungkin Tuhan salah. Gak mungkin. Mesti Tuhan ini bener. Nah itu yang disebut hidup kita menjadi terang, menjadi kesaksian buat banyak orang. Jadi kesaksian itu bukan cuma percaya Yesus lo ya, ini gak percaya mati masuk neraka loh. Jadi EPT merokok gitu. Nakut-nakuti orang gitu. Tetapi lewat hidup kita, orang bisa melihat Kristus tinggal di dalam hidup kita. Nah orang yang haus dan lapar akan kebenaran ini adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat rohaninya. Nah kita harus mendorong diri kita untuk berada pada masa seperti ini, di mana sense of crisis itu yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya, waktu saya nggak lama di dunia ini, ayo aku mau buat sesuatu untuk Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan konsisten ada setiap hari dalam hidup kita. Saudara mengenakan tulisan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, itu sudah pantas. Karena ketika kita hidup kita enggak kita pakai untuk yang lain selain untuk Kristus.
Kita pantas mengenakan aku telah mengakhiri pertandingan. Pantas. Karena memang kita telah benar-benar berjuang supaya kita mengenakan Kristus. Dan pantas kalau ada pendeta ngomong, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Pantas. Saya ini PR yang paling susah itu adalah ketika saya disuruh datang ke Adiasa atau dimanapun ke rumah duka, orangnya tidak pernah ke gereja, tidak pernah saya kenal, tiba-tiba saya disuruh pelayanan. Pak Gembala kan pasti pernah kayak gitu ya, misi ya, pasti pernah. Kita bingung mau ngomong apa Bapak Ibu. Ya udah ngomong-ngomong yang normatif aja lah, yang biasa. Ini orang ini masih sudah kenal Yesus, ngomongnya gitu. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, orang-orang ini bukan hanya diharapkan nanti akan memerintah bersama Tuhan, tapi dia sudah. Buktinya dari mana? Dari hidupnya, dari kehidupannya yang jelas-jelas menandakan bahwa orang ini mengasihi Tuhan. Bukan cuma omongan-omongan kosong, ya orang ini cinta Tuhan, bukan, tapi memang kenyataan hidupnya. Jadi pastikan Bapak Ibu memang benar-benar memiliki kenyataan bahwa kita ini benar-benar nanti akan pulang ke rumah Bapak, akan menjadi orang-orang yang diberikan otoritas untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang selama kita ada di dunia yang diberi kesempatan oleh Tuhan, kita benar-benar gunakan hidup kita untuk Kristus. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur 73 ayat yang ke-25. Mazmur 73 ayat 25 dan 26, nanti 26 kita juga baca ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini lagu dipakai lagu. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Lagu itu yang diambil dari Mazmur Daud. Daud sudah berhasil menemukan haus dan lapar akan kebenaran. Makanya dia bisa bilang, Tuhan, hanya kau milikku nanti di surga. Cuma engkau, nggak ada yang lain. Dan ketika dia di bumi, nggak ada yang dia ingini. Hanya saya kalau baca ayat ini itu bisa gemeter Bapak, nangis saya. Karena saya belum sampai seperti ini. Saya pun sampai sekarang masih berjuang supaya saya di dunia ini sudah tidak menginginkan apa-apa lagi selain Tuhan. Loh Pak, berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh kerja salah. Justru kita harus kerja maksimal dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita, saudara tidak menggunakan itu untuk diri kita sendiri, tapi kita pakai untuk Tuhan. Gak kita pakai untuk sombong-sombongan. Diberkati Tuhan, tuku gelang sampai sak mene. Daya gelang sampai sak mene. Dipakai beli yang enggak, yang sebenarnya Tuhan sendiri tidak memerlukan. Loh, untuk kemuliaan Tuhan, itu bukan kemuliaan Tuhan, kemuliaan kita sendiri lah. Kalau kemuliaan Tuhan ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti nanti dapat apa-apa dikaitkan gereja KWN, enggak Bapak Ibu. Maksud saya, Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk menolong saudara-saudara Bapak Ibu yang masih memerlukan pertolongan. Itu juga melakukannya untuk Tuhan loh. Jadi kalau kita bisa makan enak sementara saudara kita makan aja gak bisa, itu berarti kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tolong orang-orang sekelilingmu ini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya ada yang kuingini di bumi. Hanya, kalau lagu itu kan lagu luar biasa ya. Saya kan kok nyanyi lagu itu di rumah bisa nangis. Karena saya sampai sekarang mau berjuang sampai seperti ini. Makanya saya ajak Bapak Ibu semuanya, ayo berjuang bareng-bareng yuk sama-sama saya. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, semakin hari, semakin tua kita, semakin kemampuan kita semakin menurun. Bisa jadi nanti semakin lama daging kita
ya sudah tidak ada di dalam tubuh kita. Semakin hari semakin seperti itu. Kita harus bersiap-siap untuk berpulang. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap di dunia ini, tidak apa-apa, karena aku temukan Tuhan gunung batuku yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun. Dan itu berlakunya kapan Bapak Ibu? 70 tahun? No, selama-lamanya. Kalau saya sih ya, dengan pertimbangan sederhana ini saja, saya lebih baik saya lepaskan semua hal yang ada di dunia ini yang cuma 70 tahun, karena saya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa selama-lamanya nanti bersama-sama dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita, itu kehausan akan Tuhan. Saya minta tolong pemain keyboard untuk maju ke depan. Mas, minta tolong ya Mas ya. Ada satu lagu yang luar biasa, Engkau Tuhan yang setia. Tahu ya lagu itu? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya cuma Tuhan. Gampang nyanyi lagu itu, tetapi hari ini saya ajak Bapak Ibu di rumah semuanya, dan juga yang ada di tempat ini, untuk benar-benar menyetel hati kita, supaya kita benar-benar memiliki kehausan, kelaparan akan Tuhan. Karena kita menganggap, karena kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya. Langsung aja Bapak. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan beri. Sekali lagi, mari yang di rumah berdoa kepada Tuhan, katakan satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan pemulih. Dengan iman katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Sekali lagi ya, mari kita katakan dengan luar biasa, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan pemulih. Bapak Ibu, saya ajak untuk berdoa, kita semuanya untuk berdoa, semua orang tutup mata. Saya mau berdoa dari tempat ini kepada Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan program Gereja H2O pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Hari ini kalau ada orang berkata, Tuhan, aku mau haus dan lapar akan kebenaran-Mu, aku mau jadi haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kalau ada orang-orang yang mau bilang seperti itu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh taruh tangannya di dada, di tempat masing-masing, ya, seperti itu. Tuhan,
Sebagai hamba-Mu kami mau berdoa buat Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan program ini maupun yang ada di tempat ini, yang mau berkata di dalam hatinya, dalam hati kecilnya, Tuhan, aku mau memiliki kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan, akan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami benar-benar memiliki hidup orang yang sehat di dalam rohani. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan lewat semua masalah dan persoalan yang kami hadapi, walaupun itu berat, tetapi kami percaya Engkau menopang kami dengan demikian luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami tanpa pertolongan. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya datang dalam hidup kami. Tuhan, jamah mereka-mereka yang naruh tangannya di dada mereka, Tuhan. Mereka sedang berkata kepada Engkau, Tuhan, mari ajar kami untuk kami bisa mengenakan kehidupan Yesus Kristus di dalam seluruh hidup kami. Jamah mereka di mana? Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami, sehingga membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami semakin percaya dan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap menuntun kami, memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan tahu, apa yang kami perlukan Tuhan tahu, karena Tuhan adalah Bapa yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan yang sungguh luar biasa. Melalui firman-Mu, biarlah kami tetap percaya bahwa oleh Tuhan yang Juru Selamat kami yang sanggup mengubah dalam kehidupan setiap amalnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap menyertai dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan apa yang Tuhan dilakukan pada saat-saat seperti ini, biarlah Tuhan Kau tetap berkati. Berikan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Kau urapi dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, penyempurnaan-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan berada, biarlah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan melihat untuk pengumuman. Ya, ibadah live streaming dapat diikuti melalui akun Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O. Bisa dilihat di situ. Dan siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya, untuk apabila jemaat ingin memberi persepuluhan pembangunan janji iman, diakonia dan misi dapat dicalonkan melalui Bank BRI ya, yang ada tertera di sini. Dan juga untuk apabila jemaat ingin memberi persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA juga ya, apa yang tertera. Untuk selanjutnya kita akan bangkit berdiri, kita akan memberikan janji iman kita. Ya, sudah. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala ada, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita, dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada rentan Pontius Pilatus.
Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kembali Bapak kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami semakin percaya bahwa Engkau tetap ada dan berkuasa atas hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Berkati buat setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan yang baik, sehingga kami tetap terus bisa melakukan aktivitas kami untuk melakukan sesuatunya Tuhan, kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, semuanya Tuhan, buat semuanya berhasil karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-jemaat yang ada. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk tuan rumah yang ada tempat ini, yang menyediakan tempat bagi kami untuk tetap bisa beribadah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati dalam kehidupannya, Kau berkati dalam segala usaha dan pekerjaannya. Kau berikan pertolongan Tuhan, pertama Kau beri kekuatan, kesehatan yang baik. Kami yang tidak percaya Tuhan, semuanya berhasil karena pertolongan-Mu. Kau nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Kau berkati buat semuanya yang ada Tuhan. Kami yang tidak percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa menuntun, membimbing dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan masa pandemi yang seperti ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Bapak Presiden kami, wakil, staf, menteri dan semua yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tetap Kau pakai mereka Tuhan untuk bisa memajukan negara kami ini, dan semua masa pandemi ini bisa Tuhan diatasi dengan baik. Kami yakin dan percaya semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lakukan semua ini Tuhan untuk negara kami, supaya kami bisa beraktivitas kembali dan kami bisa melakukan ibadah-ibadah kembali dengan baik. Semuanya karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau ubahkan semua perekonomian untuk bangsa dan negara kami ini menjadi baik karena pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua berhasil karena pertolongan-Mu. Dan masa-masa pandemi ini Tuhan,
Kami yakin dan percaya untuk setiap anak-anak yang butuh pertolongan-Mu. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan untuk mereka. Kau berikan perlindungan dan pertolongan buat mereka, supaya mereka telah percaya akan pertolongan-Mu, dan mereka percaya akan kuasa-Mu, kasih-Mu yang menyertai dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam penyertaan sungguh luar biasa, menuntun, membimbing, memberikan pertolongan untuk kami tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu kami akan menerima sebagai berkat-Mu Tuhan yang dinyatakan dengan kuasa-Mu oleh Bapak Agustinus. Bapak Ibu semuanya, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Ya, Pulanglah, bertumbuhlah di dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, ya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ya, akan menyertai Bapak Ibu semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, Amin. Amin.